Ekologi. What's ekologi? Nah, sebelum kita memasuki apa itu definisi ekologi, kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Karena ekologi merupakan salah satu bagian dari ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem alam yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk lingkungan fisik seperti air, udara, dan tanah, organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba, dan interaksi kompleks di antara mereka. Ekosistem mencakup segala hal yang ada di lingkungan tertentu dan organisme dan elemen hidup yang saling berinteraksi satu sama lain. Definisi ekologi. Apa sih ekologi itu? Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisiknya. Ilmu ini mencakup pemahaman tentang bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan sumber daya memengaruhi keberlanjutan ekosistem. Nah, ekologi juga membantu kita memahami bagaimana cara alam semesta bekerja dan bagaimana kita dapat berperan dalam melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya ada hubungan antara organisme dan lingkungan. Hubungan antara organisme dan lingkungan merujuk pada interaksi kompleks antara makhluk hidup atau organisme dengan faktor-faktor fisik dan biotik yang ada di sekitarnya atau yang ada di lingkungan. Nah, hubungan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada ketergantungan. Organisme sangat tergantung pada lingkungan mereka untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan, air, maupun tempat tinggal. Mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan mereka agar dapat bertahan hidup. Nah, yang kedua, interaksi. Organisme dalam ekosistem sering berinteraksi satu sama lain, baik secara positif atau kolaboratif maupun negatif atau kompetitif. Misalnya, dalam rantai makanan, beberapa organisme menjadi mangsa, sementara yang lain yaitu menjadi predator. Nah, yang ketiga itu ekologi. Organisme memiliki peran ekologi tertentu dalam ekosistem. Produsen membuat makanan melalui fotosintesis, konsumen memakan organisme lain, dan dekomposer menguraikan materi organik mati. Nah, peran penting ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan keempat itu adaptasi. Organisme sering beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka mengembangkan fitur atau perilaku tertentu yang membantu mereka bertahan hidup serta berkembang biak dalam lingkungan yang mereka tempati. Nah, yang kelima itu pengaruh lingkungan terhadap organisme. Lingkungan mempengaruhi sifat dan perilaku organisme. Misalnya, suhu, cuaca, dan ketersediaan sumber daya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Dan yang keenam, keseimbangan ekosistem. Interaksi antara organisme lingkungan mendukung keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini penting untuk keberlangsungan hidup seluruh ekosistem dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya ekologi. Kan ekologi tadi itu sudah dijelaskan oleh teman saya di awal. Nah, saya akan beritahu kepada teman-teman di sini ada 5 hal yang bisa teman-teman tahu kalau ekologi itu sangat penting dalam kehidupan kita, di mana yang pertama itu ada keseimbangan ekosistem. Di keseimbangan ekosistem ini kita diharuskan untuk memahami ekologi, karena ekologi itu dapat membantu kita menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan dan menyediakan layanan ekosistem yang penting seperti air bersih dan sumber daya alam. Yang kedua itu ada pelestarian biodiversitas, di mana ekologi membantu kita melindungi keanekaragaman hayati dengan memahami dan menjaga berbagai spesies dan habitat. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya,
di mana ilmu ekologi membantu dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertanian, perikanan, dan hutan, untuk memastikan ketahanan jangka panjang. Terus yang keempat itu ada adaptasi terhadap perubahan lingkungan, di mana dengan memahami ekologi, kita dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dan perubahan lingkungan lainnya dengan lebih baik. Dan yang terakhir itu bagi kehidupan manusia, di mana kesehatan manusia dan kesejahteraan juga terkait erat dengan ekologi, termasuk air dan udara bersih, dan makanan yang berkualitas. Nah, jadi dengan memahami ekologi ini, kita dapat berperan dalam melestarikan planet ini dan menjaga kualitas hidup kita dan generasi mendatang. Oke, baik. Selanjutnya ada konsep interaksi ekologi. Konsep interaksi ekologis merujuk pada hubungan dan interaksi antara organisme dalam ekosistem. Interaksi ekologis dapat bersifat positif atau kolaboratif, negatif atau kompetitif, atau netral. Beberapa contoh interaksi ekologis meliputi: yang pertama ada predasi. Predasi ini adalah interaksi di mana satu organisme atau predator memangsa organisme lain atau mangsa. Contohnya, singa memangsa gembala. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi yaitu organisme bersaing untuk sumber daya yang terbatas, seperti makanan, air, atau tempat tinggal. Kompetisi bisa negatif jika menyebabkan ketidakmampuan organisme untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis ini adalah hubungan dekat antara dua organisme yang tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama. Beberapa bentuk simbiosis meliputi: yang pertama ada mutualisme, atau kedua pihak saling menguntungkan. Yang kedua ada komensalisme, atau satu pihak diuntungkan tanpa merugikan yang lain. Dan yang ketiga ada parasitisme, atau satu pihak merugikan yang lain. Selanjutnya ada interaksi intraspesifik. Interaksi intraspesifik ini terjadi antara individu dari spesies yang sama. Misalnya, persaingan untuk pasangan kawin atau wilayah makanan antara individu dari spesies yang sama. Dan yang terakhir ada interaksi antarspesifik. Interaksi antarspesifik ini terjadi antara individu dari spesies yang berbeda. Contohnya, interaksi predator mangsa, interaksi antara tumbuhan dan hewan penyerbuk. Jadi baik, selanjutnya siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah proses penting dalam ekologi karena mereka mengatur pergerakan unsur-unsur penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lainnya antara komponen biotik atau organisme dan abiotik faktor lingkungan non-hidup. Dalam ekosistem, pentingnya siklus biogeokimia dalam ekologi adalah 1. Pertukaran unsur. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pertumbuhan organisme. Keempat, pengaruh terhadap lingkungan. Kelima, konservasi sumber daya. Siklus biogeokimia penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Gangguan atau ketidakseimbangan dalam siklus-siklus ini dapat memiliki dampak serius terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya ialah kesimpulan dari seluruh materi yang dipaparkan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Dalam materi ekologi ini, kesimpulannya ialah kesimpulan ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan, serta bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kehidupan di bumi. Nah, ekologi ini mencakup konsep dasar seperti ekosistem, interaksi ekologis, keseimbangan ekosistem, dan peran penting biodiversitas. Studi ekologi membantu kita untuk memahami dan memelihara lingkungan alam dan serta berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Pentingnya menjaga ekosistem itu menyediakan seperti kita menyediakan layanan ekosistem yang penting bagi untuk umat manusia, termasuk makanan,
air bersih, udara bersih, dan sumber daya alam. Keseimbangan ekosistem mendukung kelangsungan hidup organisme dan menjaga fungsi ekosistem yang sehat. Ekosistem yang terganggu atau rusak dapat mengakibatkan dampak negatif seperti perubahan iklim, bencana alam, dan penurunan keanekaragaman hayati. Melalui konservasi, pengelolaan yang bijaksana kita dapat menjaga ekosistem, melindungi lingkungan, merawat sumber daya alam demi keberlanjutan masa depan. Merawat sumber daya alam ini sangat penting dengan kita membuang sampah pada tempatnya, mengendarai alat bermotor untuk tidak polusi udara, serta tidak mencemari air yang membuang limbah ke dalam laut. Dengan memahami ekologi dan pentingnya menjaga ekosistem, kita dapat berperan aktif dalam menjaga kehidupan di bumi dan melindungi planet kita untuk generasi yang datang. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih.